Halo, apa kabar? Semoga baik-baik saja, semoga sehat-sehat semua. Berjumpa lagi dengan saya, tetap di channel YouTube pribadi saya, Nanang Priyo Utomo. Kali ini saya belum akan beralih tema, saya masih akan tetap melanjutkan dari video saya yang dulu. Ini adalah video seri kedua dari tema tentang revolusi hijau melawan revolusi mental. Revolusi hijau di Indonesia dijalankan oleh pemerintah Orde Baru dengan program ekstensifikasi, intensifikasi, diversifikasi, dan rehabilitasi. Ekstensifikasi dilakukan melalui program transmigrasi. Penduduk di Jawa dan Madura dipindahkan ke Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua untuk membuka lahan pertanian baru. Jejak program transmigrasi dapat dilihat dari jumlah penduduk suku Jawa dan Madura yang saat ini tinggal di daerah tujuan transmigrasi. Berdasarkan sensus tahun 2010, jumlah total transmigran dan keturunannya ada 15,5 juta jiwa di Pulau Sumatera. Di Kalimantan, terdapat kurang lebih 700.000 transmigran dan keturunannya di Kalimantan Barat, 400.000 di Kalimantan Tengah, 500.000 di Kalimantan Selatan, dan lebih dari 1 juta di Kalimantan Timur, dengan total seluruhnya 2,6 juta di Pulau Kalimantan. Dari hasil program transmigrasi ini terbuka jutaan hektar lahan pertanian baru di daerah transmigrasi. Kemudian program intensifikasi dijalankan melalui apa yang mereka sebut dengan panca usaha tani. Panca usaha tani terdiri dari 5 hal. Pertama, pemilihan bibit unggul. Yang kedua, pengolahan lahan. Kemudian yang ketiga yaitu pemupukan. Yang keempat adalah pemberantasan hama. Dan yang kelima yaitu pengairan atau irigasi. Ini panca usaha tani yang dicanangkan oleh pemerintah Orde Baru saat itu. Petani yang biasanya mengambil hasil panennya untuk ditangkarkan sebagai benih pada masa tanam berikutnya berubah menggunakan bibit hibrida. Jadi kalau dulu benihnya dari tanaman yang lama, kemudian sekarang menggunakan bibit hibrida. Muncul produk-produk benih hibrida unggul. Yang fenomenal adalah jenis IR64 yang merupakan hasil dari IRRI Filipina. Saat itu IR64 diklaim sebagai varietas unggul tahan wereng atau waktu itu disingkat VUTW. Untuk pemupukan, petani di Indonesia mulai diperkenalkan dengan pupuk kimia melalui program bimbingan massal atau BIMAS. Pupuk kimia diaplikasikan ke sawah petani yang sebelumnya hanya menggunakan pupuk dari daun-daunan dan kotoran hewan. Pemerintah mendirikan pabrik pupuk di beberapa titik. BUMN yang didirikan diantaranya Petrokimia Gresik pada tahun 72, PT Pupuk Kaltim tahun 1977, Pupuk Kujang tahun 75, Pupuk Iskandar Muda tahun 82, melengkapi PT Pusri yang sudah ada sejak tahun 59. Pemerintah mencanangkan program BIMAS atau bimbingan massal. Program ini meningkatkan produksi pangan. Kegiatan program BIMAS itu pertama merangsang petani untuk mempergunakan varietas yang lebih baik, mempergunakan pupuk, dan melindungi tanaman dengan pestisida dan insektisida. Yang kedua, membagikan persediaan pertanian dengan baik agar menjamin terjadinya sarana fisik yang memenuhi syarat. Dan yang ketiga, persediaan kredit bagi para petani yang dapat menjamin keperluan petani yang dikembalikan setelah panen. Waktu itu disebut ada beberapa kredit scheme. Pemerintah juga mendirikan KUD di setiap kecamatan di seluruh Indonesia yang menjadi distributor pupuk, benih, dan obat pertanian. Hasilnya, pada tahun 1984, Indonesia swasembada beras dengan produksi 27,01 juta ton untuk mencukupi kebutuhan pangan rakyat yang waktu itu 170 juta jiwa.
Padahal pada tahun 77 kita adalah importir beras nomor 2 di dunia. Pendapatan petani meningkat. Perekonomian perdesaan juga mengalami lonjakan. Masyarakat transmigrasi di luar Jawa juga mengalami peningkatan taraf hidup yang signifikan. Itu hasil dari revolusi hijau. Tapi ternyata bulan madu itu tidak berlangsung lama. Keindahan revolusi hijau lambat laun menimbulkan persoalan bagi pertanian di Indonesia. Persoalan pertama adalah adanya pertanian biaya tinggi. Petani yang semula menggunakan dedaunan untuk pupuknya, kini harus menyisihkan uangnya untuk membeli pupuk. Benih yang semula ditangkarkan secara mandiri juga harus membeli. Industrialisasi sarana produksi pertanian membuat petani yang semula berdaulat atas pupuk, berdaulat atas benih dan obat-obatan, kini harus bergantung pada pabrik. Platform sovereign agriculture atau pertanian yang berdaulat menjadi hilang. Lester Brown dan Pamela Shaw dalam tulisan mereka 5 Steps to a Sustainable Society melaporkan bahwa produksi pangan dunia sejak tahun 50 sampai tahun 80 memang berlipat 2 kali, namun keberhasilan itu menuntut biaya yang tinggi. Permasalahan juga timbul pada ekologi. Diperkirakan bahwa 20-33% dari tanah pertanian kehilangan lapisan atas tanah atau topsoil, sehingga menurunkan produktivitas. Bahkan di Amerika 34% dari tanahnya mengalami penurunan produktivitas. Revolusi hijau juga merupakan sistem budidaya yang boros air. Untuk menanam 1 ton, mereka membutuhkan 1 ton air. Menanam 1 ton padi membutuhkan 1 ton air. Mekanisasi pertanian yang berlebihan menyedot air tanah dengan mesin pompa juga menyebabkan banyak terjadi pendalaman sumber air. 20 tahun setelah revolusi hijau, petani menjadi kewalahan untuk menghadapi hama tanaman. Hal ini diakibatkan pupuk dan pestisida kimia yang telah dipakai banyak membunuh spesies hewan yang merupakan predator bagi hama tertentu. Di sisi lain, hama juga mulai beradaptasi sehingga menjadi kebal dengan obat kimia. Pilihannya, dosis penggunaan obat harus ditingkatkan. Lambat laun biaya usaha tani juga membengkak akibat struktur lapisan tanah yang semakin keras menyebabkan dosis pemupukan semakin tinggi. Dosis penggunaan obat kimia juga semakin tinggi. Biaya pengairan juga semakin tinggi. Dampak buruk lainnya, kandungan residu kimia yang ada di dalam bahan pangan hasil panen. Residu kimia ini berdampak bagi kesehatan masyarakat. Sehingga tidak heran penderita stunting semakin lama semakin meningkat jumlahnya. Dari sisi pemerintahan juga demikian. Pada saat kita mengejar swasembada beras, waktu itu agar petani mau beralih ke pupuk kimia, harga pupuk kimia yang mahal itu disubsidi oleh negara. Pada saat itu jumlah penduduk kita hanya 170 juta jiwa. Pada saat sekarang sudah hampir 300 juta jiwa. Otomatis tanamannya juga tambah. Karena kebutuhan pangannya tambah, kebutuhan pupuknya juga menjadi tambah, subsidinya juga semakin membengkak. Negara juga tidak mampu lagi untuk menyubsidi secara total. Ternyata revolusi hijau yang semula adalah solusi, kini sudah menjadi masalah. Tanah semakin keras, hama semakin bervariasi, hama juga semakin tahan pada obat, harga pupuk menjadi semakin mahal, negara semakin tidak mampu untuk mensubsidi kebutuhan pupuk petani. Nah, lalu sekarang bagaimana solusinya? Solusi tetap ada. Tapi itu akan saya uraikan dalam video seri ketiga tentang revolusi hijau melawan revolusi mental. Ikuti video saya berikutnya. Sampai jumpa.